Selamat datang lagi teman-teman di tutorial ekonomi teknik. Jadi pada video kali ini kita akan bahas dua chapter ya, chapter 9 dan chapter 10. Em, kita akan ulas ya. Ini adalah review materi dulu, kayak biasa. Jadi ini video review materi, kemudian nanti akan ada video untuk pembahasan atau latihan soal tentang chapter-chapternya, gitu ya. Jadi di chapter 9 ini membahas tentang teknik-teknik analisis ekonomi yang lain. Di mana di video-video sebelumnya, di chapter-chapter sebelumnya udah dibahas tentang metode IRR ya, NPV, kemudian EUAC ya. Itu dipakai untuk menentukan proyek mana yang paling visible dan berbagai strategi yang digunakan gitu. Nah, pada chapter 9 ini ngebahas tentang ya analisis lain nih yang bisa dipakai gitu. Jadi kalau kita lihat outline-nya pada chapter ini akan akan dikenal ada feature word analysis juga. Jadi selain present word ada juga feature word. Terus kita mengenal benefit cost ratio atau present worth index analysis, kemudian payback period, kemudian sensitivity, break even, and what if analysis. Kita lihat di yang pertama kali ya. Yang pertama feature worth analysis. Ini kan berarti kita melihatnya dari nilai di masa depan gitu ya, dari future value-nya. Jadi semua alternatif itu dibandingkan compare in terms of future worth. Dibandinginnya dengan nilai masa depan, dengan future worth-nya gitu. Antara cost sama benefit di masa depan itu dibandingkan sehingga nanti kita tahu mana yang lebih lebih baik gitu. Ini contohnya aja sederhana ya, kalau kita punya berapa banyak yang bakal bisa seorang mengumpulkan yang bisa orang kumpulkan di usia 65 kalau dia nabung $35 tiap minggu dari umur 20. Bunganya 5% tapi semi annually, 6 bulanan ya. Kalau dari umur 20 ke 65 kan harusnya em, berapa? 45 tahun ya. Tapi karena ini 5%-nya dibayar eh, setahun dua kali, berarti 5% dibagi dua, dia 2,5%. Dan waktunya bukan 45 tapi 90 karena setahun dua kali. Jadi kalau 45 tahun berarti 90 kali kayak gitu. Jadi ini semuanya dibalikin ke nilai masa depan. Nilai sekarang adalah 900 nih semi annual savingnya berarti 35 kali 26 ya. 35 kali 26 dapatlah $910 gitu. 26 dari mana? Dia dari minggu ya. Karena kan dia mengumpulkan $35 tiap minggu dari umur 20. Kayak gitu. Jadi 910 itu adalah nilai A-nya ya. Nilai A-nya kemudian dibalikan ke nilai F dapatlah seperti ini. Jadi dengan dia naruh cuma 35 maka dia mendapat nanti di usia 65 segini. Ini intinya adalah melihat atau menarik nilai ke masa depan kayak gitu. Future worth analysis. Ya, ini juga sama contoh soalnya kalau bentuknya cash flow kita bisa lihat future worth dari alternatif satu dan alternatif dua ya. Caranya sama kalau kita taunya nilai P maka ditarik ke nilai F 85.000 misalnya tarik ke feature gimana ya lihat bunganya dan waktunya ini juga sama 200.000 dan juga 1 juta ya. Mana yang nilai A, mana yang nilai F, mana yang nilai P ini ditarik semuanya ke nilai F kayak gitu. Terus kita bandingin aja mana yang lebih bagus gitu. Nah, berikutnya ini tentang benefit cost ratio analysis. Jadi bisa pakai analisis dari rasio antara benefit dan cost gitu. Ini ya, at a given minimum attractive rate of return (MIRR), an alternative is acceptable. Dia diterima alternatif itu kalau NPW-nya lebih besar sama dengan nol ya.
Ini kan begini ya, artinya untung ya. Kalau benefitnya lebih besar daripada cost kan untung. Ini yang kita mau kan. Alternatif atau pilihan yang kita ambil adalah pilihan yang menguntungkan. Atau kalau kita lihat dari nilai nilai tahunan ya, nilai rutinan yang dikeluarkan, itu yang didapat benefit yang didapat tiap tahun itu lebih besar daripada benefit yang cost yang dikeluarkan tiap tahun. Jadi harus lebih besar sama dengan nol. Sehingga kalau kita bikin secara rasio, itu kan harus lebih besar sama dengan satu ya. Benefit cost rasionya adalah harus lebih besar dari sama dengan satu. Artinya kalau nanti ada rasio benefit cost kurang dari satu, maka dia dikatakan tidak bagus diambil. Kayak gitu. Ini ya, kita dihadapkan situasi. Kalau misalnya input dan outputnya bukan yang fix gitu. Maka selisih ya selisih antara benefit cost ratio ya kita menghitung dulu selisih antara benefit cost ratio kemudian kalau delta B per delta C-nya lebih besar dari sama dengan satu maka yang dipilih yang lebih mahal. Tapi kalau kurang dari satu maka pilih yang lebih murah gitu. Tapi kalau kita punya fixed inputnya tetap nih yang kita mau optimalkan adalah outputnya. Maka kita memaksimalkan rasionya. Kalau fixed output juga sama, maksimalkan rasio eh, benefit cost ratio. Ini contohnya kalau kita punya dua dua apa namanya ini? Dua alternatif device A, device B, kita hitung selisih incrementalnya. Ya, maka selisih dari nilai P ada 350 ya kan selisihnya ya. Ngitung selisih itu harus dari yang lebih besar. Jadi kalau device B ini kan modal awalnya lebih besar, berarti sini lebih mahal. Jadi 1350 dikurang 1000. Jangan kebalik ya, sehingga nanti nilai P-nya negatif nih. Jangan sampai gitu. Jadi ini yang device B dikurang yang device A. Di tahun pertama 300, ini juga 300, 0. Tahun kedua ini 350, 300, jadi 50 dan seterusnya. Dapatlah incrementalnya. Nah, incremental ini dihitung eh benefit per cost-nya. Benefitnya berapa berarti? Benefit kan yang uang masuk ya. Berarti kan berapa? 300 dikali 300 ini kan A-nya ya. A-nya 300 semuanya. Oh, kalau soal ini dia membedakan, dia menghitung dulu incremental cost, benefit cost ratio untuk yang A dulu. Yang A itu kan 300, berarti nilai A dibalikan ke nilai P, dikonversi dengan bunga 7% misalnya di soal ini nggak dikasih ya. Ya, bunganya bisa 7% selama 5 5 5 kali dibagi costnya berapa? 1000 awalnya. Dapat 1,23 gitu. Nah, kalau kita hitung secara incremental, nah itu incrementalnya berarti dapat dengan cara yang sama, benefitnya berarti kan 50, ya ini 50 terus naik secara gradual, maka nilai G dibalikan ke nilai P. Kayak gitu. Ya, dengan bunga yang sama dan ini dibagi dengan cost-nya. Cost-nya berapa awal 350. Dapat 1,09. Kayak gitu. Kalau tadi gimana aturannya? Kalau dia bukan input output yang fix, maka diambil. Kalau dia kurang dari satu, maka pilih yang lebih murah. Tapi kalau yang lebih dari satu incrementalnya, maka pilih yang lebih mahal. Maka karena ini incrementalnya lebih dari satu, maka yang kita pilih adalah device B, gitu. Karena dia lebih higher cost, gitu. Ini benefit cost ratio. Sebenarnya sama aja kayak yang lain, kayak IRR mungkin ya. Intinya menghitung hmm, mana yang lebih benefit, gitu. Mana yang lebih beneficial. Ini juga contoh aja. em, teman-teman bisa lihat ya bagaimana kalau ini pakai EUAB per EUAC. Dilihat mana yang lebih besar. Nah, ini dapat 0,45 kurang dari satu, berarti nanti yang dipilih yang lebih murah awalnya yaitu mesin X gitu. Nah, ini juga ada pernah dibahas di video sebelumnya ya tentang bagaimana menghitung incremental ya. Pada IRR kan kita kita lakukan juga hal yang sama ya. IRR itu ada incremental rate of return ya, kalau nggak salah ya. Kayak gini. Jadi diurutkan dulu, terus dihitung dulu masing-masing eh berapa benefit cost rasionya. Ini bentuk grafiknya ya kalau kita bikin benefit cost, maka nilai A ada di mana, B di mana, C di mana, dan seterusnya. Nah, ini variasi dari benefit cost ratio. eh Bisa kalau pemerintahan biasanya all consequences to the uses of the public, all consequences to sponsor or government.
Jadi benefit itu bagi pemerintah ya itu adalah tagihan kepada publik atau user. Tapi kalau cost-nya adalah yang harus dibayarkan kepada sponsor atau si pemerintah itu sendiri. Gitu. Kemudian present worth index in private sector, ya ini indeks kita menghitung present worth index. Ini all consequences semua tagihan kecuali biaya pertama, ya benefitnya. Kemudian dibagi dengan cost-nya, yaitu project first cost. Semua yang dia dapat lah ya, consequences baik tagihan ataupun benefit, kecuali adalah cost pertama, dibagi dengan cost yang pertama. Present worth index. All BC ratio use same kriteria. Kriteria harus sama ya, harus B per C-nya harus bisa lebih besar dari satu. Variasi dari nilai benefit cost bisa berbeda-beda, tapi menghasilkan rekomendasi yang cukup konsisten. Kayak gitu. Ini kalau yang government, ya, dia pakai ya sama aja sebenarnya ya. Dia menghitung B per C, benefit per cost. Jadi harus lihat nih mana yang benefit, mana yang cost. Makanya kriteria pembiayaannya harus jelas gitu. Ini present worth index sama ya contohnya. Nah, kemudian ada payback period. Payback period itu apa ya? Waktu payback gitu, periode balik modal bisa dibilang gitu ya. Dia periode waktu untuk suatu project eh, profitnya atau benefitnya sama dengan costnya atau sama dengan nol. Ya, waktu ya. Jadi dia yang tanya waktunya berapa lama. It is an approximate economic analysis method. Jadi dia memang sifatnya untuk memperkirakan, bukan pasti. Nah, nanti kita lihat. Kenapa? Karena efek dari waktu diabaikan. The effect of timing is ignored. Kenapa? Apa efeknya kalau diabaikan? Kan kita di chapter-chapter sebelumnya belajar tentang time value of money. Ya, bahwa uang itu beriring waktu bisa berjumlah, bisa bertambah, bisa berkurang. Belum lagi ada inflasi dan sebagainya. Tapi payback period nggak ngitung itu. Ya, terus hal yang terjadi ya dalam hal ekonomi setelah payback diabaikan. Nah, ini nanti kita lihat apa maksudnya diabaikan. Em, Ya berarti kita nggak masukin sebagai konsiderasi gitu ya. Kita nggak masuk sebagai konsiderasi. Ini termasuk kelemahan sebenarnya dari payback period, gitu ya. Dan ini bisa aja nggak konsisten. Kalau dibandingkan dengan equivalent worth atau rate of return method. Ya ini contoh menghitung payback period ya. Em, Alternatif A dan B. Kalau alternatif A begini cash flow-nya, kemudian hitung mana yang benefit ya dengan yang tahun. Benefitnya kayak apa? Maka ada titik di mana ya benefitnya ini itu sama dengan cost-nya. Cost-nya kan 1.000 ya di awal. Cost-nya 1.000, nah di sini titiknya. Berapa nih? Ya kira-kira 2,5 tahun. Ya untuk proyek B juga sama. eh Benefitnya diplot semua, seret, terus diambil costnya 2783 kira-kira di sini, motongnya di sini. Berarti berapa tuh? 2,33 tahun. Berarti mana yang lebih cepat balik modal? Yang alternatif B. Kayak gitu. Ini juga sama ya. Cara bikinnya kalau secara grafik, plot dulu si benefit ya, akumulatif benefit dibanding terhadap waktu, baru dimasukkan yang costnya. Kemudian lihat titik potongnya, itu adalah waktu untuk payback period. Ya, ini juga sama, cuma dia grafiknya agak bukan linear lagi. Nah, kita lihat apa yang keliru di sini. Ya, payback and IRR analysis do not agree. Kalau kita lihat di tabel sebelah sini, ya, ini ada cash flow, kemudian ada paybacknya. Yang alternatif A itu 4 tahun mungkin ya, 4 tahun, ya, year kan ya. 4 tahun, yang B 5 tahun. Kalau sesederhana ini, kita melihat bahwa, oh, yang paling balik modal, paling cepat adalah alternatif A, 4 tahun udah balik modal. Berarti yang pilih A dong. Iya, kalau pakai payback analysis. Tapi kalau kamu pakai IRR, kamu lihat, kamu akan mendapatkan IRR 0% untuk alternatif A, sementara untuk proyek B adalah 19%. Karena lebih gede proyek B, gitu. Jadi, kalau kita baca penjelasannya, dengan alternatif A, we get our money back in 4 years, but never make a return on the investment. Iya, jadi 30 juta nih. Nah, ini 1, 2, 3, 4 nih lunas nih 30 juta. Ya. Tapi setelah itu nggak ada untung lagi. Ya, nggak ada untung, nggak ada return. Adapun alternatif B, balik modalnya di tahun kelima, di baru nih, baru kebayar 35 juta. Tapi habis itu masih ada keuntungan sebesar 19%. Gitu. Jadi
Kapan kita pakai payback analysis misalnya? Atau nah ini menunjukkan bahwa payback analysis punya kekurangan dibanding yang lainnya. Ya. Jadi yang penting adalah bagaimana kita mengambil keputusan antara liquidity atau profitability. Ya. Kita pengen cepat balik modal gitu misalnya, sekedar pengen balik modal supaya uang bisa diiniin atau pengen proyek ini panjang dan punya profitability yang jauh. Yang kedua juga level of project gitu ya. Kalau proyeknya misalnya memang harus selesai cepat ya udah mending balik modal dulu. Tapi kalau proyeknya panjang ya kita juga harus memikirkan benefit atau profit gitu. Nah, ini contoh menghitung payback period ya. Ya gampang aja. Eh, Kalau 50.000 eh savingnya 92.500 ya supaya balik modal berarti berapa tahun kan gitu. Berarti kan ini berapa ya annualnya 92.500 tiap tahun. Berarti harus dikali berapa supaya 5 itu 500.000 dibagi ini. Ini gampang aja ngitungnya ya. Kalau mau pakai Excel dia pakai rumus NPER dengan bunga 0%. Kenapa 0% tadi ya? Kita mengabaikan soal waktu tadi gitu. Nah, ini payback period tadi ya, 4 point to be understood about payback period. Yang pertama, this is an approximate. Jadi dia bukan exact economic analysis calculation. Dia hanya em, ya dia hanya aproksimasi aja. Kira-kira gitu ya. Kemudian all cost and all profit all saving are included without considering differences in their timing. Padahal yang udah kita bahas sebenarnya uang itu bisa berubah karena bergantung waktu. Ini nggak dibahas di payback analysis kayak gitu. Kemudian tadi juga dibahas setelah balik modal itu kita nggak pikirin. Seperti soal sebelumnya ini, padahal harusnya jadi pertimbangan nih. Kalaupun selesai di 4 tahun balik modal, tapi setelah itu tahun 5 sampai 8 misalnya, itu nggak ada untungnya sama sekali. Ya, kalau pakai ini agak mungkin 5 tahun balik modal, tapi bis itu masih ada untungnya gitu. Itu harusnya jadi pertimbangan. Tapi dengan payback analysis itu nggak jadi pertimbangan gitu. Sehingga payback period may or may not select the correct alternative. Ya. Nah, jadi payback period calculation may select a different alternative from that found by exact economy analysis. Ya, tergantung. Jadi kalau kita bandingin itu bisa beda. Anda ngitung, teman-teman ngitung pakai RR, pakai NPW, ya EUAW, itu bisa beda hasilnya dengan yang ini, payback period. Nah, ini ada discounted payback period. Jadi payback period juga cuma dia sudah memasukkan faktor bunga, time value of money. Caranya mencari jangka waktu di mana investasi telah kembali, ya, tapi harus memperhitungkan time value of money. Gampang gitu aja. Jadi kita nyari titik, nyari waktu di mana balik modal, tapi tetap pakai time value of money. Gitu. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau tadinya kan kita pakai bunganya cuma 0%, sekarang 10% dimasukin. Dengan feature present value-nya segini dan feature value-nya kita pengen 500.000. Nah, ini jadi lebih real gitu ya. Ini namanya discounted payback period. Berikutnya ada sensitivity dan break-even analysis. Ya, jadi sensitivity ya gampangnya ya bagaimana kita punya proyek itu ultimately affect economic decision gitu. Jadi bisa berubah keputusannya nih kalau kita ngubah dikit aja volume produksi, harga ini, harga itu. Kalau ada berubah, proyek bisa sangat berubah misalnya. Nah, itu bisa dibilang sensitif banget gitu ya. Kalau break-even analysis itu adalah bentuk dari sensitivity analysis ya. In what condition two alternative are viewed as indifferent. Jadi kita mencari kalau break-even itu di kondisi mana ya ketika dua alternatif itu kita katakan sama break-even gitu. Biasanya kita mau milih dari dua proyek, kita pengen milih satu proyek, maka kita bisa memperkirakan harus kondisi apa nih ya supaya proyek ini dianggap sama dua-duanya. Ya ini contohnya eh kalau full capacity 140.000, kalau two stage 100.000 sekarang tapi tambah 120.000 and years from now. Jadi kalau two stage gambar kayak gini ya. Jadi 100.000
tapi ditambah 120.000. Jadi 220.000 ya. Ini. Dia akan begini. Tapi kalau full capacity dia begini. Nah, break even adalah ketika dua alternatif ini mencapai titik potong yang sama. Nah, gitu. Berarti akan di waktu hampir 14, sekian tahun itu baru dia mencapai break even. Baik dua-duanya. Kayak gitu. Kalau kita lihat rumusnya nih sama aja karena itu kan present worth kan, PW. Berarti 100.000 tambah 120.000 ya dikali N. N-nya berapa? Itu yang kita mau tahu ya. Berapa tahun? Ini juga sama, kita membandingkan ada tiga alternatif bahkan. Ya udah tiga alternatif adalah tiga titik potong berarti. Kita bikin NPW untuk masing-masing. Tiga titik potong itu baik di sini bisa waktu bisa bisa jumlah produk loh ya. Bisa jumlah produk bisa waktu gitu. Atau apapun itulah. Nah, ini titik potongnya itu adalah break even ya, analisis ya. Ini kita lihat lagi break even for incremental investment. Kalau kita lihat incremental investment, ini teman-teman mungkin bisa lihat nanti buku di problem 621. Diesel engine is preferred based on value assume. How much will changes in assumption have to be in order to change the preferred alternative? Ya, ini nilai-nilai yang diasumsikan ya antara diesel dan gas. Kita harus ini EUAC-nya kelihatan. Yang lebih murah adalah yang diesel. Gitu. Kalau kita mau ngubah jadi gas maunya, berarti kita harus ngubah UAC-nya. Berarti dari variabel-variabel ini harus ada yang diubah. Gitu. Berapa banyak? Nah, itu. Ini kita bahas nanti juga ya. Ini kalau secara harga ya, ini price of diesel would have to go up to nah ini. Ini juga sama impact dari variability of resale value and the analysis. Nanti kita lihat ya lebih lengkapnya di latihan soal. Ini what if analysis ya udah nih mau ngitungnya pakai B per C gitu. Oke, itu untuk materi yang pertama kita tentang eh apa other analysis teknik ya. Berikutnya kita lanjut ke materi yang satu lagi ya. Berikutnya ini materi tentang depresiasi. Oke, tentang depresiasi. Apa itu depresiasi? Kita lihat ya. Depresi ya. Depresi, gangguan mental. Oke, kita lihat. Ini banyak banget yang dibahas di chapter depresiasi ya. Pertama tentang aspek depresiasi, kemudian historical depreciation method nih. Kita lihat metode-metode untuk menghitung depresiasi, kemudian aset ya, kemudian unit of production depresiasi, ada depresi juga dan ada spreadsheet. Kita lihat agak cepat aja eh, materi ini. Ya, intinya kita melihat bahwa ada namanya pendapatan, bisa dari penjualan, bisa dari produk penjualan barang dan jasa gitu ya. Kalau ongkos atau biaya itu tentu dari eh, apa nih? Barang ya, penjualan ya, untuk penjualan suatu barang bisa dari biaya tenaga kerja, material, utility, mesin, pabrik ya. Juga biaya penjualan, advertising, administrasi termasuk eh, membayar utang ya, financial cost. Berikutnya, nah ini basic aspect of depreciation ya. Intinya ini untuk mengurangi beban tax, beban pajak ya. Jadi depresiasi is the systemic allocation of the cost of an asset spread over its depreciable life. Jadi nilai itu akan selalu berkurang gitu. Kalau kita beli laptop 15 juta, maka tahun depan dia udah nggak nilainya 15 juta lagi. Kenapa? Ada depresiasi gitu, ada pengurangan nilai gitu. Itu makna depresiasi gampangnya kayak gitu. Nah, pengurangan nilai itu nanti jadi pengurang beban pajak. Itu efeknya. Ya, maka depresiasi harus dihitung dengan baik supaya kita tahu nih beban pajaknya berapa. Jadi important component in computing income taxes. Pajak pendapatan kita jadinya gimana? Ini ya, jadi definisinya adalah dia pengurangan nilai, a decrease in value. Dalam konteks ekonomi, dia decline in market value of an asset due to deteriorasi ya.
Nah, intinya dia nilainya berkurang lah di pasar. Entah ada yang ganti, makin jelek, ketinggalan zaman, dan sebagainya. Bisa juga diartikan sebagai pengurangan nilai ya to its owner terhadap si pemiliknya. Kalau dalam konteks akuntansi ya, ini merupakan suatu langkah sistematis untuk mengalokasikan aset cost ya biaya untuk beli suatu aset itu ke semua waktu gunanya ya. Depreciable life is related to deterioration and apa nih obsolescence. Ya intinya udah nggak bagus ya, udah nggak bagus dipakai gitu. Jadi kita mengalokasikan si cost tadi bisa beli laptop 15 juta. Kalau kita langsung bisa bayar, oh, udah pajaknya 15 juta. Ya, itu mahal gitu asetnya ya. Tapi dengan depresiasi kita membagi setiap tahun. Kayak nilai EUAC itu ya kita bagi tiap tahun. Berapa pengurangannya tiap tahun? Sehingga beban pajak ke tiap tahun lebih kecil. Kayak gitu. Ini kita lihat. Nah, ada beda depresiasi dan expenses ya. Expenses ini apa pengeluaran ya yang dikeluarkan. Kalau expenses dia regular business operation, consume over short period of time, dan kadang berulang, recurring, do not lose value gradually over time, subtracted from business revenue as they occur. Expenses ini diambil dari pendapatan bisnis, ya. Jadi expenses ini ya untuk hal-hal yang sifatnya ya labor, utility, material, insurance gitu. Tapi kalau depresiasi itu dia merupakan cost ya, karena ada modal awal aset gitu. Capital asset loss value gradually over time. Ini yang penting. Nilainya berkurang tiap tahun, gradually. Nah, capital cost must be written off or depreciated over its depreciable life. Jadi harus ditulis berapa nilai depresinya tiap tahun sampai ke akhir periode penggunaannya. Depresiasi itu mengurangi pajak pendapatan, itu intinya dia. Ya, dan dia adalah non cash cost. Jadi depresiasi itu sebenarnya cuma nilai buku aja. Di pembukuan aja kita tulisnya. Aslinya nggak benar, belum tentu kita keluarin tiap tahun kayak gitu. Contohnya apa yang bisa didepresiasi? Building, plant, mesin, itu bisa terdepresiasi. Karena dia sifatnya aset. Sifatnya aset. Tapi kalau expenses, dia bukan aset. Dia memang cost. Harus dilakukan. Karena apa? Dia urutannya dengan ini. Business operation. Artinya kalau dia nggak jalan, ya nggak ada business operation. Nggak beroperasi. Tapi kalau depresiasi itu beraset. Gitu ya. Asetnya itu nggak diapa-apain pun, nggak beroperasi pun, dia terdepresiasi itu. Ya. Nah, ini basic requirement of for depreciation ya. Properti dapat terdepresiasi jika ya, propertinya harus digunakan untuk tujuan bisnis untuk menghasilkan pendapatan. Jadi asetnya dipakai gitu intinya. Must have a useful life that can be determined. Bisa ditentukan masa gunanya berapa lama dan harus lebih panjang dari 1 tahun gitu. Dia juga merupakan aset yang bisa rusak gitu ya, bisa bisa digantikan, bisa outdate gitu, or losses value to the owner from natural causes gitu. Only the owner of property may claim depreciation expenses. Biasanya si ownernya aja. Apa ya? Nah, ini jenis-jenis properti ya. Properti itu ada yang tangible property, can be seen, touch, and felt. Ada real property, ada personal property, teman bisa baca aja ya. Ada intangible property, has value but cannot be directly seen or touched. Misalnya adalah paten, copyright, hak cipta, trademark, ya. Ini adalah intangible property. Ini semuanya jenis property ya. Kemudian properti dan depresiasi properti ya. Jadi semua tangible property can be depreciated kecuali tanah ya, inventory pabrik, kontainer, kontainer bisa dibilang inventory juga gitu. Tangible property ya. Dia bisa yang dipakai dalam kegiatan bisnis. Kalau intangible property juga bisa ya, can generally be depreciated. In general, buildings and equipment are depreciable. Land is not.
Jadi bangunan sama alat-alatnya itu terdepresiasi, nilainya berkurang tiap tahun. Tapi tanah itu enggak. Makanya tanah tiap tahun makin naik harganya. Ini contohnya ya. Jadi 200 year satu ya, tapi tadinya expenditure semuanya 140, maka ada depresiasi misalnya minus 20. Maka cash flow of the year-nya 40. Ini semuanya disamakan cash flow of the year 40. Ya, year satu, year 2, year 3. Kalau actual cash flow-nya kita purchase-nya di awal min 60 gitu. Tapi kita bagi 3, min 20, min 20, min 20 gitu. Jadi itu meringankan kita ya. Kalau kayak gini kan year 2-nya cash flow-nya 60. Kalau cash flow-nya gede, ya taxable income-nya gede juga. Kena pajak nanti. Gitu ya. Dan ini menghitung depresiasi ya dari book value ya. Book value adalah cost dikurang nilai depresiasinya. Jadi berapa ongkosnya kemudian dikurang dengan total depresiasi sepanjang tahun itu. Misalnya mau 5 tahun berarti sigma 1 sampai 5 nilai depresiasi selama itu. Ya. Ini eh, time based depreciation method. Jadi kita lihat ada beberapa cara menentukan nilai depresiasi. Ada pertama straight line SL, dia simply ngitung antara book value dikurang salvage value per N. Ya. Kalau sum of year digit ya SOYD ini agak teman-teman bisa lihat rumusnya juga di sini ya. N min T plus 1 dikurang apa SOYD per SOYD sum of years digits kali B minus. Kita lihat nanti contohnya. Ini ada lagi yang ketiga metodenya namanya DDB. Doubling Declining Balance. Ini SL ya. Jadi kita punya book value-nya berapa, cost-nya 900, average value-nya 70, N-nya 5, ya langsung hitung aja berapa nilai DT-nya di setiap tahun, kemudian kita sigmakan ya. Kita bikin kayak gini, kita akan tahu berapa depresiasinya itu. Menurun kan ya nilainya? Nah, jadi book value-nya semakin tahun makin turun. Ada accelerated depreciation, jadi the rest of the method discussed are called accelerated depreciation method. Ya, kalau yang jadi yang bakal akan kita jelasin adalah depresiasi yang dipercepat gitu ya, accelerated gitu. Kenapa? Karena dia mengutamakan depresiasi yang lebih besar di awal-awal tahun, supaya emang nanti pajaknya lebih murah gitu ya. Intinya dari depresiasi. Jadi di awal nggak apa-apa kita agak gede dulu depresiasinya, tapi makin ke sana makin kecil depresiasinya. Kenapa? Karena money now is better than money later. Mendingan bayar sekarang daripada bayar tahun depan. Itu dasar ekonominya, gitu ya. Ini SOYD ya, sum of your digit. Kita bisa hitung. SOYD itu rumusnya ini ya, N per 2 kali N plus 1. Nah, ini rumusnya teman-teman bisa lihat. SOYD ini kalau contoh SOYD ini contoh SOYD. Ya, ini contoh SOYD ya. Teman-teman masukin aja rumusnya, nanti dapat nilai depresiasinya berapa, dijumlahkan tiap tahun ya. Ini dijumlahkan jadi berapa. Terus book value-nya jadinya berapa nilai B-nya. Ya. Maka kita lihat dia juga semakin turun. Tapi dia nurunnya semakin curam atau semakin parabolik ya, gitu. Kalau doubling declining balance dia 2 per N dikali book value di waktu sebelumnya. Teman-teman bisa lihat rumusnya ya nanti ya. Eh, di buku juga ada harusnya ini. Kayak gitu. Nah, ini eh, contohnya ya. Jadi dibuat di berapa terus diplot kayak gitu. Nah, ini kemudian DDB bisa dikonversi jadi SL gitu. Kalau ngitung DDB itu nggak bisa ada salvage value gitu. Kalau ada salvage value nanti pakainya yang SL biasanya. Maka ada 3 kasus, bisa over depreciation, exact depreciation, atau under depreciation gitu. Kapan? Ketika book ini ada aturannya. Over kalau book value-nya kecil dari salvage value. Exact kalau book value sama dengan salvage value. Tapi kalau under kalau book value-nya lebih gede dari salvage value. Ini teman-teman bisa baca di buku ya. TDB adalah pendekatan yang paling disukain ya karena dia memberikan bayaran gede di awal. Ya. Di greatest PW. Jadi nilai uang sekarangnya present worth-nya lebih gede. Sehingga nanti di tahun-tahun berikutnya
enteng bayar pajaknya. Tapi not fully depreciate an item. Tapi harus di switch ke SL. Ya, kalau ada salvage value. Karena salvage value kan ada di akhir ya. Kapan kita switch? Ketika kita dapat depresiasi SL lebih gede dari depresiasi eh, DDB. Kayak gini ya, ini SL, ini masih lebih gede nilai yang DB. Satu titik adalah kita punya nilai depresiasinya SL, itu lebih gede dari yang DB. Maka kita sudah mulai convert pakai SL. Sampai ke dapat nilai terakhir salvage value-nya. Gitu. Ini depreciation charge with declining balance ya. Ini sama ya. Jadi bagaimana kita mengubah. Ini contoh lagi ya, ada modified accelerated cost recovery system. Jadi property class lives gitu. Ini property ya untuk depreciable property menurut asset depreciable range ADR. Ya. Ada low limit, limit point, and upper limit for useful life. Salvage value juga diasumsikan nol ya, dan tabelnya ada. Jadi pakai tabelnya ada GDS-nya ya, General Depreciation System, general yang untuk umumnya, based on declining balance with switch to straight line depreciation. Ada yang ADS, alternatif. Ya. Tapi ini semua untuk Amerika ya, untuk dolar-dolar ya sebenarnya. Ini prosedur in applying. Pertama menentukan eligible untuk atau tidak, kemudian tentukan basis cost-nya, tentukan kelasnya. Kelasnya ini ada tabelnya ya. Ini rumusnya tinggal gampang aja. Basis cost-nya dikali sama rate-nya, MACRS rate-nya. Ini ada banyak ya, rate-nya ada di sini. Tapi setelah di buku harusnya ada nih tabelnya. Kayak gitu, ya ini menghitung rate-nya, diambil aja nilainya, kalkulasi. eh Ya ini ya, DBL tinggal dikali kan, berapa dikali persennya berapa gitu. SL-nya berapa, rate-nya berapa, book value-nya berapa persen. Ini comparison antara setiap metode depresiasi mana yang lebih mempercepat. Ya kalau SL dia lurus aja gitu ya. Tapi kalau MACRS dia cepat sekali menurunkan nilainya, menurunkan nilai book value-nya gitu. Nah ini ya, depreciation itu when a depreciable asset is disposed of and the market value is different than book value, difference must be treated. Bisa ada recapture, untung biasa ya. Ada keuntungan kalau asetnya lebih mahal daripada book value-nya. Losses kalau lebih murah daripada book value-nya. Capital gain kalau lebih gede daripada cost-nya, bah, gitu ya. Nanti kita bahas aja di soal-soal ya. Ini gampang kok ya. Ini sama, ini contoh aja, ini contoh aja. Ini unit of production depreciation, jadi menggunakan use when the recovery of depreciation on asset is more closely related to use than time. Jadi kita menghitungnya bukan eh apa ya, waktu, tapi dari produksinya berapa. Jadi DT bisa dihitung dari production berapa dibagi dengan production berapa dikali B min F. Bukan waktu kan, harusnya N ya, pakai N. Waktunya berapa lama. Jadi kita yang lihat adalah produksinya. Nah, ini contohnya. Unit of production depreciation calculation. Annual productionnya berapa nih? Nah, itu dihitung di sini. Ya. Nah, kalau depresi sama. Depresi itu sebenarnya adalah pengurangan nilai dari sumber daya alam. Ya, natural resources. Jadi bisa pada oil and gas. Ya, sama. Dan yang dipakai rumusnya adalah rumus unit of production yang dipakai. Kenapa? Karena memang dia kan tergantung dengan produksinya berapa. Bukan dari waktunya. Dengan banyak. Jadi kan banyaknya sumber daya alam yang kita lihat. Jadi kok ada cost deflationnya pakai yang unit of production. Dan dia cannot exceed 50% of the property taxable income. Nggak bisa sampai 50, lebih dari 50% pendapatan itu dari deflasinya aja. Nah, ini ada tabelnya ya. Kalau dia sulfur, uranium berapa persen, dan ini terusnya ada berapa persen deflasinya. Ya, ini sama ya, ini menghitungnya ya umumnya bagaimana menghitung deflasi seperti menghitung ini deflasinya berapa berarti tinggal dihitung aja costnya berapa deflasinya dibagi
berapa nih? Luasnya gitu ya. Depletion allowance ya. Allowance ini berarti adalah alokasinya. Ini presentasinya ya, tinggal dibalik aja ya. Ini ada presentasinya. Untuk depresi itu sumber daya alam deh ya. Baik, mungkin itu ya. Ini spreadsheetnya ada rumus-rumus. Kalau mau SL, berarti rumusnya SLN, DDB juga bisa ada rumusnya. SYD juga bisa ada. Dan ini kalau kita mau switch dari SL ke DDB. Sorry, DDB ke SL, kita mau switch, rumusnya langsung pakai VDB. Ada di Excel. Nanti kita latihan soal. Itu dulu untuk pertemuan kita atau video yang ini. Semoga membantu dan sampai ketemu di video berikutnya.